Kalau saya jadi rektornya, nggak ada ampun, pecat DO, langsung tak DO. Nggak apa-apa kehilangan Yunus 1 orang. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Presiden Republik Indonesia. Sekian dari saya, Yunus Pasau. WHMP Sabetoan, Pastagi Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi informasi namanya Yunus Pasau, mahasiswa UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Dia pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi. Himpunan Mahasiswa Komunikasi kampus tersebut. Itulah setidaknya wajah mahasiswa kita hari ini. Mahasiswa yang tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun. Mahasiswa yang tidak mengenal adab, tidak tahu apakah tidak pernah diajari tentang etika, tentang adab, tentang sopan santun di kampusnya atau di lingkungan rumahnya atau tidak, walau alam biswab. Lingkungan terdekat yang akan tahu. Tetapi bahwa apa yang ditampilkan oleh Yunus Pasau ini adalah tampilan dari wajah mahasiswa kita yang amoral. Wajah mahasiswa yang tidak beradab. Setidaknya di kampus Gorontalo. Ya, karena dia itu bukan mahasiswa biasa. Dia itu ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Artinya sudah cukup dianggap sebagai cerminan dari wajah kampus tersebut. Cerminan yang telah mencoreng nama baik mahasiswa, khususnya di Gorontalo dan umumnya di seluruh tanah air. Cerminan yang telah mencoreng kebesaran kampus, dunia intelektual. Kampus telah gagal melahirkan anak-anak bangsa, kader-kader intelektual yang beradab. Ya, sekali lagi beradab, tahu etika, tahu tata krama, tahu sopan santun. Apa gunanya kemampuan intelektual tinggi, skill tinggi kalau tidak punya adab, tidak punya etika? Ini sangat penting. Bahkan dalam jargon keilmuan agama Islam ada istilah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu tataran levelnya di atas ilmu. Ya, karena tadi mahasiswa pintar sekalipun tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, akhirnya ilmunya bisa digunakan untuk menghancurkan negaranya itu sendiri. Allah ya karim ngelus dada ya, prihatin ya. Tapi apa mau dikata, itulah yang terjadi. Dan itu bukan hanya sekali ini, saya kira. Sudah sering terjadi. Dan saya juga sudah sering mengatakan ini, bahwa selain itu adalah cerminan dari mahasiswa kita, kampus kita yang tidak beradab, tidak sopan santun, tetapi itu juga sekaligus cerminan dari para guru-gurunya, para tokoh-tokoh kita, elit-elit kita, baik elit-elit politik maupun elit-elit yang lain di tanah air ini. Sudah sering. Kalau elit politik kita, tokoh-tokoh kita di media, di televisi, dan lain sebagainya, dengan mudahnya, dengan entengnya, dengan enaknya mengatakan dungu, plonga-plongo, bajingan, brengsek kayak kemarin tuh yang sudah dicontohkan oleh sahabat Faisal Asegaf. Ya, maka muridnya ya kayak gini nih, kencing berlari. Kan saya sudah sampaikan kemarin, kalau model-model begitu dibiarkan, maka sama saja dengan membiarkan racun itu menyebar kepada anak-anak generasi muda kita. Akan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau mereka hanya ngomong pelanga-pelongo, dungu, bajingan, maka sangat wajar kalau mahasiswanya ngomong seperti itu kepada presidennya. Dicontohi oleh elitnya, oleh gurunya, oleh dosennya. Ya, Rocky Gerung kan dosen top itu di Jakarta dulu katanya. Nggak tahu sekarang jadi dosen apa enggak. Nah, kalau bahasanya sama-sama tidak bermoral kayak Rocky Gerung itu, ya mahasiswanya sangat lebih pantas gitu, sangat lebih pantas. Memang dicontohkan.
Dan aparat kita sudah banyak yang tidak tegas terhadap para penghina presiden. Dibiarkan itu, nggak tahu berpuluh kali Pak Jokowi sendiri ngomong kan, dan nggak terhitung yang menghina presiden, menghina dirinya. Tapi dibiarkan. Tapi yang lahir kalau dibiarkan ya begini. Tinggal kita mau milih mana, mau menyelamatkan bangsa dan negara atau akan membiarkan itu menuju kehancuran ke depan. Lalu setelah begini ini, setelah terjadi kayak gini terus-menerus, apa yang mau kita perbuat? Aparat kepolisian mungkin tidak mau nangkap karena tidak ada laporan dari presiden. Presiden juga nggak akan mau melaporkan yang begitu-gitu. Apalagi sekarang sedang diributkan dengan persoalan sendiri di internal Polri. Mungkin biarin aja lah, ya udah. Lama-lama kan nanti kan anak-anak mereka juga yang ikut kena virus-virus begini. Marah-marah nanti bajingan, keluar anjing, keluar brengsek, kan, kontal, kantil, dan seterusnya. Pada tataran tertentu ya crash, konflik horizontal. Di kalangan mahasiswa, kalangan anak-anak muda jalan tawuran. Di kalangan besar ya perang saudara. Begitu Pak, nggih, Pak Polisi. Ya terserah panjenengan yang kayak gitu mau dibiarkan atau tidak. Tinggal sejauh mana panjenengan melihat ini berbahaya bagi bangsa dan negara atau tidak. Sejauh mana Anda punya sense of belonging terhadap bangsa dan negara ini. Sejauh mana Anda punya cinta tanah air. Sehingga kemudian berupaya bagaimana meredam, mencegah, menghukum kepada orang-orang yang telah menghina bangsa dan negara, simbol-simbolnya, presidennya, dan lain sebagainya. Ini di Indonesia, negara yang, oh ya, bukan hanya demokrasi lagi kalau kayak gini dibiarkan, demokrasi liberal ya. Kalau di Saudi yang begitu itu udah langsung dieksekusi, pancung di situ, nggak jauh-jauh saat itu juga. Nah, yang terakhir solusi, kalau polisi saya kira mungkin tidak akan memperhatikan itu. Nah, ya nggak tahu lah, mungkin nggak ada laporan atau sedang sibuk ngurusi persoalan sendiri. Kampusnya setidaknya, pihak kampus UNG, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, saya kira harus mengambil tindakan. Tindakannya seperti apa? Apakah cukup hanya diperingatkan, disanksi tertulis? Terserah kampus. Dan sekali lagi rektorat, para dosennya akan melihat sejauh mana dampak dari mahasiswamu itu. Ya, Sivitas Akademika yang paling tinggi rektor di Universitas Negeri Gorontalo ditantang untuk melihat untung rugi dampak buruk kampus panjenengan, mahasiswa panjenengan Yunus ini terkait dengan nama besar UNG, terkait dengan kepentingan bangsa dan negara, ditantang di situ. Kalau saya jadi rektornya, nggak ada ampun, pecat DO, langsung tak DO. Nggak apa-apa kehilangan Yunus satu orang. Tapi menyelamatkan kebesaran nama baik kampus Universitas Negeri Gorontalo khususnya dan menyelamatkan nama baik kampus mahasiswa secara umum dan menyelamatkan bangsa dan negara. Agar besok lagi tidak ada lagi mahasiswa yang berani cangkeme kotor kayak gitu di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi mahasiswa yang berani berkata kotor, menghina presiden dengan kata-kata yang sangat tidak etis. Mengkritik boleh, sepakat dengan kritikannya, tidak sepakat dengan kenaikan BBM dan oke, itu mahasiswa. Saya dulu juga begitu. Tapi bahwa cara mengkritiknya, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak etis itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang terdidik bernama mahasiswa. Oleh orang yang keluaran dari kampus negeri lagi. Nggak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.